Geometri transformasi. Geometri transformasi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perbesaran. Namun pada kesempatan kali ini, kita akan membahas translasi dan rotasi. Yang pertama, kita akan membahas translasi atau perpindahan. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ibu pergi dari rumah menuju supermarket menggunakan mobil. Bentuk mobil ibu berubah setelah sampai di supermarket? Tidak. Mobil ibu tidak berubah bentuk ketika sampai di supermarket. Lalu, apakah mobil ibu mengalami perubahan posisi? Ya, mobil ibu mengalami perubahan posisi. Yang sebelumnya awal mulanya berada di depan rumah, ketika melakukan perjalanan, posisi mobil ibu berada di depan supermarket. Nah, dari ilustrasi di atas dapat kita simpulkan bahwa translasi atau pergeseran memiliki sifat, yaitu yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Definisi translasi adalah perpindahan dengan cara menggeser suatu benda berdasarkan jarak dan arah tertentu. Misalkan sebarang titik A, X, Y ditranslasikan oleh matriks translasi T sama dengan A per B, maka diperoleh bayangan yaitu A aksen, X aksen, Y aksen, atau dapat ditulis sebagai berikut. Kemudian yang kedua, kita akan membahas rotasi atau putaran. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada hari Minggu, Fajar dan teman-temannya pergi piknik ke taman hiburan. Sesampainya di taman hiburan, Fajar mengajak teman-temannya untuk naik biang lala. Fajar kemudian membeli tiket, lalu mereka mendapatkan biang lala nomor 1. Ketika Fajar dan teman-temannya sudah berada di dalam biang lala nomor 1, biang lala tersebut berputar selama 2 menit. Ketika di menit pertama, ternyata biang lala nomor 1 berhenti seperti pada gambar di bawah ini. Apakah bentuk biang lala nomor 1 yang dinaiki Fajar dan teman-temannya berubah bentuk setelah berputar? Tidak. Biang lala nomor 1 yang dinaiki Fajar dan teman-temannya tidak berubah bentuk setelah berputar. Kemudian, apakah biang lala yang dinaiki Fajar dan teman-temannya mengalami perubahan posisi? Ya, biang lala yang dinaiki Fajar dan teman-temannya mengalami perubahan posisi.
yang awalnya berada di bawah poros, kemudian setelah berrotasi berada di sebelah kanan poros. Nah, dapat disimpulkan bahwa rotasi atau putaran memiliki sifat bangun yang diputar atau dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, bangun yang diputar atau dirotasikan mengalami perubahan posisi. Rotasi pada transformasi geometri memiliki putaran sebesar sudut tertentu, misalkan sebesar theta. Dengan arah perputaran ada dua jenis, yaitu rotasi searah jarum jam dan rotasi berlawanan arah jarum jam. Yang membedakan adalah besar sudutnya, di mana searah jarum jam sudut bernilai negatif dan rotasi berlawanan arah jarum jam sudut bernilai positif. Rotasi pada transformasi geometri juga membutuhkan titik acuan atau disebut titik pusat yang merupakan sebagai sumbu putarnya. Pada ilustrasi biang lala, titik pusat ditandai atau digambarkan dengan lingkaran berwarna biru. Kemudian arah putar biang lala searah jarum jam, yaitu bernilai negatif. Misalkan titik P, X, Y diputar sejauh theta dalam ukuran derajat atau radian dengan titik pusat rotasi O 0,0, sehingga diperoleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y aksen. Persamaan transformasi rotasi ditentukan melalui hubungan X aksen sama dengan X cos theta dikurangi Y kali sin theta. Kemudian Y aksen sama dengan X sin theta ditambah Y cos theta, dan dinyatakan dalam notasi sebagai berikut.